Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmayani dengan NIM 210901601014. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai riset pemasaran yang berkaitan dengan UMKM pada usaha Alisum Laundry. Nah, selanjutnya, apa sih hubungan antara riset pemasaran dengan UMKM? Nah, kedua hal ini sangat berkaitan. Mengapa? Karena riset pemasaran adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi tentang pasar, produk atau layanan, serta konsumen. Melalui riset pemasaran, UMKM dapat mengidentifikasi peluang pasar, memahami preferensi konsumen, mengurangi risiko bisnis, mengembangkan strategi pemasaran yang efektif, dan meningkatkan daya saing. Nah, dengan demikian, riset pemasaran memberikan dasar yang kuat bagi UMKM untuk beradaptasi dengan perubahan besar, meningkatkan efektivitas strategi pemasaran, dan akhirnya meningkatkan penjualan serta profitabilitas mereka. Nah, selanjutnya yaitu kita akan melakukan terhadap produk atau jasa yang ditawarkan oleh UMKM Alisum Laundry. Nah, Alisum Laundry ini merupakan industri yang bergerak di bidang jasa dengan pelayanan cuci, lipat, dan setrika pakaian. Awalnya itu Alisum Laundry hanya menyediakan cuci, lipat, dan setrika pakaian sehari-hari seperti celana, baju, dan sebagainya. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, Alisum Laundry menyediakan beberapa layanan baru, yaitu seperti laundry spray, laundry selimut, boneka, atau bahkan sampai dengan pakaian yang berkain atau berjenis jeans. Nah, untuk itu Alisum Laundry ini menerapkan standar prosedur atau SOP pada usaha mereka. Nah, di sini untuk SOP-nya Alisum Laundry menyediakan dua jenis pencucian, yaitu pencucian kilauan dan pencucian khusus. Yang pertama itu pencucian kilauan, di mana perhitungan dari pencucian kilauan ini berkisar dari berat timbangan pakaian. Keunggulan dari pencucian kilauan itu harganya yang lebih terjangkau dan proses pencucian dapat dilakukan lebih cepat. Adapun jenis yang termasuk ke pencucian kilauan ini yaitu cuci komplit yang sudah include dengan lipat dan setrika. Kemudian ada cuci saja, cuci setrika, dan cuci lipat. Kemudian yang kedua yaitu pencucian khusus. Nah, pencucian khusus ini bisa juga disebut dengan pencucian satuan, seperti selimut, spray, boneka, dan bahan kain yang berjenis jeans lainnya. Kemudian dengan pencucian khusus ini menggunakan terhadap itu sebagai pencucian yang tertera pada label dalam pakaian. Selain itu, dalam setiap usaha pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, sama dengan halnya Alisum Laundry juga memiliki kelebihan dan kekurangan dalam usaha mereka. Nah, adapun kelebihannya yaitu hasil cucian bersih dan rapi, harga kompetitif, lokasi strategis, jam operasionalnya panjang, di mana buka setiap hari dari jam 7 pagi hingga dengan jam 10 malam. Kemudian tersedia layanan one day service. Maksud dari layanan one day service ini yaitu konsumen bisa melakukan laundry dengan jangka waktu 1 hari, tetapi dengan tambahan biaya. Kemudian yang terakhir yaitu sosial media yang cukup aktif. Alisum Laundry ini memiliki beberapa sosial media, diantaranya yaitu Instagram, TikTok, Facebook, bahkan YouTube untuk mempromosikan usaha mereka. Kemudian selain kelebihan, terdapat juga beberapa kekurangan pada usaha Alisum Laundry. Nah, kekurangannya itu terdapat pada waktu standarnya yang lama. Maksud dari waktu standarnya yang lama ini yaitu pengerjaannya itu bisa sampai 2 hari. Nah, untuk konsumen yang melakukan laundry cepat
jadi mungkin kurang efisien jika pelayanannya itu cukup lama. Kemudian yang kedua itu kurangnya layanan antar jemput. Dan yang ketiga, opsi pengaruh terbatas. Mengapa ini menjadi kekurangan? Karena ada beberapa konsumen yang ingin orderan mereka itu dikirimkan yang langsung dibawa 5 hari. Nah, untuk Alice Laundry ini belum memiliki opsi tersebut. Mereka hanya menggunakan alat pengering untuk mengeringkan laundryan para konsumen. Nah, selain kelebihan dan kekurangan, ada juga beberapa rekomendasi, yaitu yang pertama, menyediakan penyaluran bawah sinar matahari, mengembangkan layanan antar jemput, dan mempertimbangkan pembukaan cabang baru. Nah, selanjutnya yaitu penerapan strategi marketing mix pada usaha Alice Laundry. Nah, marketing mix ini yang sering juga disebut dengan bauran pemasaran. Bauran pemasaran merupakan seperangkat alat perusahaan yang dipadukan untuk menghasilkan respon yang diinginkan di target pasar. Alat tersebut dapat digunakan untuk menyusun strategi jangka panjang dan merancang program taktik jangka pendek. Nah, marketing mix ini mencakup 7 komponen di dalamnya, atau bisa disebut dengan 7P. Yang pertama yaitu produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan di suatu pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan. Ada pun bentuk jasa yang ditawarkan oleh Alice Laundry, yaitu laundry kiloan, laundry satuan, spray, selimut, bed cover, dan boneka. Dengan menyediakan beberapa layanan, maka akan memenuhi kebutuhan dan keinginan serta menarik simpati konsumen untuk melakukan orderan di Alice Laundry. Kemudian komponen yang kedua yaitu harga atau price. Harga adalah sejumlah uang sebagai alat ukur untuk memperoleh produk atau jasa. Harga juga dapat dikatakan penentuan nilai suatu produk di benak konsumen. Nah, Alice Laundry ini menyediakan layanan dengan harga yang terjangkau sehingga menarik perhatian konsumen. Adapun daftar harga di Alice Laundry yaitu diantaranya laundry kiloan yang berkisar dari 5.000 per 3 kg hingga 15.000 per 3 kg. Kemudian ada laundry satuan mulai dari harga 15.000 per pieces hingga 25.000 per pieces dan sebagainya. Kemudian komponen yang ketiga ada tempat atau place. Tempat adalah seperangkat organisasi yang saling bergantung satu sama lain, yang dilibatkan dalam proses penyediaan suatu produk atau jasa untuk digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen atau pelaku bisnis. Nah, Alice Laundry memiliki tempat yang cukup strategis, di mana berada di pinggir jalan raya sehingga mudah dijangkau oleh para konsumen. Kemudian komponen yang keempat ada promosi atau promotion. Promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan produknya. Bahkan kegiatan promosi bukan saja berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian atau penggunaan produk sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Promosi yang diberikan Alice Laundry sangat membantu para konsumen untuk mengetahui layanan terbaru dan diskon yang sedang berlaku atau ditawarkan oleh pihak Alice Laundry. Kemudian yang kelima ada orang atau people. Orang adalah semua pelaku yang memainkan bagian penyajian jasa dan karenanya memengaruhi persepsi pembeli. Bagi sebagian besar jasa, orang merupakan unsur vital dalam bauran pemasaran. Bila produksi dapat dipisahkan dengan konsumsi, sebagaimana dijumpai dalam kebanyakan kasus pemasaran manufaktur, pihak manajemen biasanya dapat mengurangi pengaruh langsung sumber daya manusia terhadap output akhir yang diterima pelanggan. Kemudian, yang keenam itu bukti fisik. Bukti fisik merupakan lingkungan fisik di mana jasa disampaikan dan di mana perusahaan dan konsumennya berinteraksi, serta komponen tangible memfasilitasi penampilan atau komunikasi jasa tersebut. Komponen yang terakhir yaitu proses. Proses yaitu semua prosedur aktual, mekanisme dan aliran aktivitas di mana jasa disampaikan yang merupakan sistem penyajian atau operasi jasa. Sekian materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.